Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu 11 November 2020, tematik 3D, subtema 1, pembelajaran 45 dan 6, halaman 16 sampai 24. Silahkan dibuka bukunya di pembelajaran 4. Di sini tujuan pembelajarannya adalah menyebutkan contoh hak dan kewajiban yang berkaitan dengan makanan. Di bagian ayo membaca, di situ ada keluarga Deli yang sedang sarapan pagi. Nah, di sini di paragraf kedua, setiap anggota keluarga berhak mendapatkan makanan yang bergizi. Dengan begitu tubuh akan terjaga kesehatannya. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga pola makan yang sehat. Bagaimana pola makan yang sehat itu? Yang pertama, makan dengan teratur, yaitu sarapan pagi, makan siang, dan juga makan malam. Kedua, makan makanan yang bersih dan bergizi seimbang. 3, mencuci tangan sebelum makan. Selain itu, kita juga berkewajiban untuk bersyukur atas makanan yang tersedia. Berikut cara bersyukur. 1. Berdoa sebelum dan sesudah makan. 2. Menghabiskan makanan yang diambil. 3. Tidak mencela makanan. 4. Berterima kasih kepada orang yang telah menyiapkan makanan. Lanjut di halaman 17. Di sini tujuan pembelajarannya adalah menuliskan kalimat saran berdasarkan percakapan. Di sini ada percakapan antara Deli dan Vira. Deli menyapa teman-temannya satu kelas dengan gembira, namun Deli melihat Vira tampak lesu. Akhirnya Akhir-akhir ini Vira memang tampak lesu dan tidak bersemangat. Deli pun bertanya kepada Vira. Bacalah percakapan Deli dan Vira berikut. Deli, Vira, apakah kamu tidak apa-apa? Kamu tampak lesu beberapa hari ini. Vira, tidak apa-apa Deli, aku hanya merasa lemas saja. Deli, apa tadi pagi kamu sudah sarapan? Vira, aku tidak suka sarapan pagi Deli. Terus kata Deli, wah kenapa Vira? Kita sebaiknya sarapan pagi. Kata ibu, sarapan pagi itu sangat penting. Sarapan pagi memberikan energi bagi tubuh sehingga kita tidak merasa lemas. Vira, begitu ya Del, aku baru tahu. Deli, iya Vira, sarapan pagi juga membuat kita lebih mudah memahami pelajaran karena kita lebih mudah berkonsentrasi. Vira, pantas saja aku sulit memahami pelajaran. Terima kasih sudah memberitahuku, Deli. Terus kata Deli, sama-sama Vira. Oh iya, ibuku membawakan bekal roti dan susu. Makanlah supaya kamu tidak lemas lagi, kata Vira. Wah, terima kasih banyak Deli. Nah, sekarang apa isi percakapan antara Deli dan Vira tentang sarapan ya? Terus masalah apa yang kita temukan? Ternyata Vira itu terlihat lemas karena tidak sarapan pagi. Bagaimana penyelesaian masalah tersebut? Deli memberikan saran kepada Vira agar selalu sarapan pagi untuk supaya bisa mengikuti pelajaran. Apa saranmu kepada Vira berdasarkan percakapan tersebut? Hampir sama saja ya. Di situ ada ya, Ibu kasih garis bawah. Sebaiknya Vira itu membiasakan sarapan pagi karena sarapan pagi itu penting untuk memberikan energi bagi tubuh sehingga kita tidak merasa lemas. Oke, jadi kita tahu ya di situ apa masalah yang ada di dalam percakapan antara Deli dan Vira, bagaimana cara penyelesaiannya dan memberikan saran. Lanjut di pembelajaran 5, tujuan pembelajarannya adalah menyebutkan hak dan kewajiban berkaitan dengan menghormati orang tua. Di bagian ayo membaca, berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Jadi, berpamitan sebelum keluar rumah itu merupakan cara kita menghargai dan menghormati orang tua. Saat berpamitan, kita sebaiknya mengucapkan salam dan mencium tangan orang tua kita. Kita juga sebaiknya memberitahu ke mana kita akan pergi.
Dengan demikian, orang tua tidak akan khawatir. Saat berpamitan, biasanya orang tua meminta kita berhati-hati. Orang tua juga akan mendoakan kita. Jika orang tua berpesan agar kita pulang tepat waktu, sebaiknya kita mematuhinya. Jika orang tua kita tidak memberikan izin untuk pergi, kita juga sebaiknya tidak pergi. Nah, di sini dapatkah kita menunjukkan kalimat saran pada teks tersebut? Ada ya, itu di kata sebaiknya kita mematuhinya, dan di bawahnya lagi sebaiknya tidak pergi. Ibu lupa kasih garis bawah di antara di bawahnya mematuhinya itu ada kata sebaiknya. Ingat ya, ciri-ciri kata saran itu menggunakan kata sebaiknya atau seharusnya, semestinya. Seperti itu. Lanjut. Di pembelajaran 6, tujuan pembelajarannya adalah menuliskan maksud kalimat saran berdasarkan gambar. Nah, di sini ada teks bacaan. Tentang, kita baca sama-sama aja ya. Pada pagi hari, keluarga Nina bersiap untuk melakukan kegiatan masing-masing. Nina dan Adi berangkat ke sekolah. Ayah berangkat bekerja. Setelah semua berangkat, ibu melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Tugas ibu rumah tangga adalah menyiapkan semua kebutuhan anggota keluarga, misalnya pakaian, kebersihan, dan makanan. Tugas ibu sangat banyak dan melelahkan, namun ibu melakukannya dengan gembira. Ibu membuat rumah menjadi nyaman dan menyenangkan. Meskipun demikian, kita diisi ya. Kita lengkapi yang kosong nih, ibu udah bantu jawab. Sebaiknya membantu pekerjaan ibu dengan melakukan tugas dengan baik, kita sudah meringankan tugas ibu. Kadang-kadang ibu tidak dapat melakukan tugasnya, misalnya ketika ibu sakit atau menjenguk nenek di kampung. Anggota keluarga lain ada kalimat saran seharusnya menggantikan tugas ibu. Dengan begitu rumah akan tetap nyaman. Sudah diisi ya. Lengkapilah kalimat terumpang pada cerita di atas sehingga menjadi kalimat saran. Sudah. Oke. Di halaman 24, di sini tujuan pembelajarannya adalah menyebutkan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga di rumah. Jadi setiap anggota keluarga itu memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Ayah adalah kepala keluarga. Ayah berkewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Tuh diingat ya, kalau ayah kewajibannya apa. Kalau ibu bertugas mengurus semua keperluan di rumah. Ibu berkewajiban mengatur keperluan semua anggota keluarga. Ibu juga berkewajiban mendidik dan merawat anak-anaknya. Anak berkewajiban untuk membantu ibu dan ayah. Caranya adalah dengan belajar dengan tekun dan mengerjakan tugas sesuai perannya. Contoh tugas anak adalah menjaga kebersihan kamarnya. Setiap anggota keluarga juga memiliki hak. Berikut contoh hak yang dimiliki setiap anggota keluarga. Misalnya orang tua. Hak orang tua itu adalah dihormati dan dipatuhi nasihatnya oleh anaknya. Kalau anak, haknya adalah disayangi oleh orang tua. Masih banyak contoh yang lain, itu ada di pembelajaran 1 ya. Untuk contoh hak dan kewajiban anak bisa dibaca kembali pembahasannya di pembelajaran 1. Nah, untuk tugas, silahkan kalian kerjakan di buku tulis, ditulis soalnya. Nomor 1, tuliskan 3 kewajiban anak di rumah. Nomor 2, tuliskan 3 hak kalian di rumah. Nomor 3, tuliskan 2 kewajiban orang tua terhadap anaknya. Nomor 4, tuliskan 2 hak orang tua terhadap anaknya. Sudah kita bahas tadi dan ada jawabannya. Kalau misalnya kalian ingin banyak, itu jawabannya semua ada di bisa dibaca kembali di pembelajaran 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.